Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelum kita berbicara panjang lebar, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pertemuan atau kesempatan kali ini saya akan membahas tentang puasa atau sejarah puasa pada masa awal Islam, yaitu masa Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Ibnu Katsir, kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa puasa pada masa Nabi Muhammad itu puasa pada masa Nabi Muhammad itu ada tiga tahapan. Tiga tahapan puasa ini sama seperti tahapan sholat dalam Islam. Ya, sebelum saya mengungkap tahapan-tahapan puasa pada Nabi Muhammad, alangkah baiknya saya ungkap terlebih dahulu tahapan sholat yang kemudian diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Ibnu Katsir di dalam kitabnya tersebut mengatakan bahwa sholat yang diwajibkan kepada umat Muhammad yang sekarang 5 waktu itu terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu ketika Nabi Muhammad ada di Madinah, yaitu pada masa itu, pada waktu itu Nabi Muhammad itu sholat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan, 1 tahun lebih 5 bulan. Ini Nabi Muhammad pertama sholat itu menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan. Baru setelah itu oleh Allah itu diperintah untuk berubah arah kiblat, yaitu berubah arah kiblat menjadi ke Ka'bah, yaitu di Makkah, dengan pertanda turunnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardha. Nah, itu tahap pertama. Nah, tahap kedua, setelah umat Islam itu sadar akan sholat, kemudian para sahabat itu melakukan jamaah, berbondong-bondong melakukan jamaah, dan untuk menandai sholat jamaah itu atau menandai sholat, para sahabat itu mencari cara bagaimana agar menemukan tanda yang baik. Di antaranya itu menggunakan lonceng. Jadi ketika tiba waktu sholat itu dibunyikan lonceng. Nah, namun pembunyian lonceng itu tidak bertahan lama karena itu dianggap menyerupai umat selain Islam. Baru setelah itu ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid bin Tha'labah itu bermimpi dan mengadu kepada Nabi. Mimpinya bagaimana? Abdullah bin Zaid bin Tha'labah itu bermimpi di suatu malam dia melihat seseorang memakai baju berwarna hijau. Nah, di dalam mimpinya seseorang itu kemudian melafadzkan kalimat adzan, yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu diulang 2 kali. Dan di dalam mimpinya seperti itu. Nah, setelah melafadzkan kalimat adzan itu, kemudian seorang yang berbaju hijau itu mengulang kalimat adzan itu kembali, namun ditambahi qad qamatis shalah. Baru itu kemudian menjadi simbol iqamah.
itu tahap kedua dari sholat. Nah, tahap ketiga, ketika Rasulullah itu melaksanakan sholat jamaah dengan para sahabatnya, kemudian banyak sahabat itu yang terlambat mengikuti jamaah sholatnya Rasulullah. Nah, ketika terlambat itu kemudian seorang sahabat bertanya kepada temannya yang lain. Nah, sudah nyampe berapa? Sudah satu, maka kemudian sholat dulu satu, baru kemudian ngejar ketertinggalan sholat itu. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan bahwa sholat dalam jemaah itu Mu'adz bin Jabal itu melakukan ketika tidak nutut, ketika masbuk dalam sholat jemaah sholat itu, Mu'adz bin Jabal itu sholat langsung mengikuti sholat yang tersisa, baru setelah itu menambah sholat yang tertinggal, dan itu kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, hal ini yang kemudian dalam hadis itu dinamakan ketetapan Rasulullah. Nah, ini 3 tahapan sholat. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, nah setelah itu, nah kalau tahapan puasa itu juga ada 3. Yang pertama itu ketika Nabi Muhammad awal-awal ada di Madinah, Nabi Muhammad itu puasa 3 hari dalam setiap bulan, dan selain itu berpuasa Asyura gitu. Baru setelah itu Rasulullah itu mendapat wahyu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, seperti itu. Nah, itu puasa Ramadan yang kemudian disusul pada ayat setelahnya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, ya, ila akhirih, itu tahap yang kedua. Nah, jadi yang pertama itu 3 hari dalam setiap bulannya, baru setelah itu diwajibkan puasa Ramadan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Baru selanjutnya tahap yang ketiga itu puasa pada awal Islam itu awalnya itu diperbolehkan makan, minum, dan berhubungan dengan istrinya selama belum tidur, seperti itu. Selama belum tidur. Kemudian ada sebuah kasus yang terjadi kepada sahabat Sormah, yaitu sahabat Ansor waktu itu. Dia itu di siang hari itu kerja, berangkat pagi, pulang maghrib, dan setelah pulang itu langsung sholat sampai isya. Setelah isya dia itu langsung tidur, tidak sempat buka puasa, langsung tidur. Kemudian sampai subuh dia bangun, otomatis puasa lagi. Nah, kemudian ketika sahabat Sorma itu dalam setiap harinya seperti itu, kemudian oleh Rasulullah itu dilihat dia itu dalam keadaan lesu, capek, kemudian ditanya, bagaimana kok kamu capek seperti itu. Kemudian oleh sahabat Sorma itu dijawab dengan kejadian yang tadi itu. Baru setelah itu ada perbaikan, yaitu ada perbaikan puasa. Nah, terus kasus juga terjadi pada Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar itu ketika bulan puasa Sayyidina Umar itu melakukan jima setelah tidur melakukan jima dengan istrinya. Nah, itu kan pada awal Islam itu tidak boleh. Kalau sudah bangun tidur dia otomatis puasa. Tapi setelah itu Sayyidina Umar itu melakukan jima. Nah, karena Sayyidina Umar itu melanggar aturan pada waktu itu, Sayyidina Umar itu mengadu kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat yang memperbolehkan menjima istrinya di malam hari. Nah, yang di dalam Al-Quran itu dikatakan atau disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, yang seperti itu. Lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, itu tahapan-tahapan puasa yang ada pada masa Rasulullah, sehingga setelah 3 tahapan itu menjadi sebuah kesepakatan puasa Ramadan yang sampai sekarang kita
lakukan 1 bulan dalam 1 tahun. Nah, saya kira itu pertemuan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, semoga bersemangat, semoga tetap semangat. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan buka puasa. Semoga menjadi awal dari ibadah yang terus berlanjut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.